Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Dunia Hiburan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Veronica. Film ini menceritakan seorang gadis muda yang dirasuki iblis. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Paso Plaza bergenre horor. Film tersebut kemudian kembali ke masa 3 hari. Veronica adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal bersama ibu dan 3 saudara kandungnya di sebuah apartemen di distrik kelas pekerja Palekas, Madrid. Ayah mereka meninggal baru-baru ini dan ibu mereka bekerja berjam-jam di bar untuk menghidupi keluarga. Meninggalkan Veronica yang bertanggung jawab atas adik-adiknya, si kembar Lucia, Irene, dan Antonito. Pada hari terjadinya gerhana matahari, gurunya menjelaskan bagaimana beberapa budaya kuno menggunakan gerhana untuk melakukan pengorbanan manusia dan memanggil roh gelap. Saat sekolah berkumpul di atap untuk melihat gerhana, Veronica, temannya Rosa, dan teman sekelasnya Diana pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan pemanggilan arwah menggunakan papan Ouija. Veronica ingin menghubungi almarhum ayahnya, dan Diana ingin menjangkau mendiang pacarnya yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Dewan langsung merespon, tetapi Rosa dan Diana menarik tangan mereka kembali saat cangkir kaca terlalu panas untuk disentuh. Tangan Veronica tetap berada di atasnya. Dan pada saat gerhana, cangkirnya pecah, jarinya terpotong, dan darah menetes ke papan. Veronica menjadi tidak responsif. Berulang kali membisikkan sesuatu sehingga Rosa mencodongkan tubuh untuk mendengarnya. Dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan setan. Setelah pingsan, Veronica terbangun di kantor perawat sekolah yang mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin pingsan karena kekurangan zat besi. Veronica mulai mengalami kejadian paranormal. Dia tidak bisa makan malam, seolah-olah tangan tak terlihat mencegahnya. Cakar dan bekas gigitan muncul di tubuhnya, dan dia mendengar suara-suara aneh. Teman-temannya mulai menghindarinya. Mencari jawaban, dia kembali ke ruang bawah tanah sekolah dan menemukan biarawati tua buta di sekolah, yang oleh para siswa disebut Sister Death. Biarawati itu menegurnya karena melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dan menjelaskan bahwa Sen itu melekatkan roh gelap padanya. Dia perlu melindungi saudara-saudaranya. Biarawati itu mencoba memaksa roh untuk meninggalkannya, tetapi tidak ada yang terjadi. Veronica menggambar simbol Viking pelindung untuk anak-anak, hanya untuk dimusnahkan oleh iblis. Dia mencoba membantu Lucia ketika roh mencekiknya, tetapi Lucia mengatakan bahwa Veronica lah yang mencekiknya. Malam itu, Veronica bermimpi bahwa saudara-saudaranya sedang memakannya. Dia bangun untuk mengetahui bahwa dia sedang menstruasi pertama. Saat dia menggosok kasurnya, dia menemukan bekas luka-luka bakar di bagian bawahnya. Belakangan, dia menemukan di setiap kasur anak-anak ada bekas luka bakar besar dalam membentuk tubuh manusia. Veronica pergi ke Sister Death untuk meminta nasihat. Biarawati itu menceritakan tentang bagaimana dia bisa melihat roh-roh gelap ketika dia masih muda, dan dengan sengaja membutuhkan dirinya sendiri dalam upaya yang gagal untuk menghentikan penglihatan tersebut. Sister Death mengatakan kepadanya bahwa dia dapat memaksa roh untuk pergi dengan melakukan apa yang dia lakukan salah. Mira qué buen consejo te da la hermana.
Veronica belajar bahwa penting itu mengucapkan selamat tinggal kepada roh di akhir sen. Setelah pergi ke pesta di rumah Rosa, dia meminta Rosa dan Diana untuk membantunya mengadakan pemanggilan arwah lagi. Tetapi mereka menolak. Rosa mengungkapkan bahwa pada pemanggilan arwah, Veronica membisikkan bahwa dia sendiri akan mati dalam 3 hari. Dia memutuskan untuk mengatakan pemanggilan arwah dengan adik-adiknya. Dia meminta Antonito menggambar simbol pelindung di dinding. Tetapi dia membalik ke halaman yang salah dan malah menggambar simbol doa. Ketika dia menyuruh roh untuk mengucapkan selamat tinggal, itu menolak. Dia memanggil polisi saat arwah menangkap Antonito. Berhasil menangkapnya kembali dan kabur bersama Lucia dan Irene. Namun, ketika dia sampai di pintu keluar, dia melihat di cermin bahwa dia sebenarnya tidak memegang Antonito, tetapi hanya membayangkannya. Dia kembali untuk menemukan kakaknya bersembunyi di lemari dan memanggil namanya. Dia menemukannya dan memperhatikan dia tidak akan pergi bersamanya. Veronica melihat dirinya di cermin dan melihat iblis itu. Menyadari bahwa dia telah dirasuki iblis sepanjang waktu dan telah menyakiti saudara-saudaranya yang berada di bawah kendalinya. Dia mencoba untuk mengakhiri kepemilikan dengan menggorok lehernya sendiri, tetapi dicegah oleh iblis. Polisi masuk dan menemukannya diserang oleh kekuatan tak terlihat dan pingsan. Petugas medis membawanya dan Antonito keluar sementara seorang detektif yang terguncang mengamati tempat kejadian. Saat detektif melihat foto berbingkai dari Veronica tiba-tiba terbakar. Dia diberitahu bahwa Veronica telah meninggal. 5 tahun kemudian pada tahun 1996, dia melaporkan aktivitas paranormal yang tidak dapat dijelaskan terjadi di Madrid. Dijelaskan bahwa film tersebut didasarkan pada peristiwa sebenarnya dari laporan polisi pertama di Spanyol, di mana seorang petugas polisi menyatakan telah menyaksikan aktivitas paranormal.